Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel Solusi Pertanian TV. Semoga sahabat tani dalam keadaan sehat selalu dan berlimpah rizkinya, amin ya robbal alamin. Kali ini Solusi Pertanian akan sedikit berbagi tips atau cara bagaimana cara membuat pupuk urea organik cair dengan bahan dasar dari tumbuhan alam sekitar lingkungan kita, yakni dari tumbuhan liar, di antaranya daun balakacida, daun gamal dan bandotan. Namun sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar sahabat tani senantiasa mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini secara gratis. Mari kita lanjutkan. Dewasa ini pupuk kimia semakin sulit untuk didapatkan. Kalaupun ada, harga pupuk kimia cenderung sangat mahal dan itu menjadi kendala utama bagi para petani sehingga dalam berbudidaya pertanian, petani seringkali mengalami kerugian. Menjawab masalah tersebut Solusi Pertanian akan coba menyajikan sedikit tips bagaimana cara membuat pupuk urea sendiri dengan memanfaatkan bahan alami yang ada di sekitar kita. Yang diharapkan akan menjadi solusi alternatif pupuk kimia. Sehingga petani kita tidak lagi dipusingkan dengan masalah kelangkaan pupuk atau harga pupuk kimia yang mencekik. Baiklah, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Adapun bahan dasar yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk urea sendiri adalah sebagai berikut. Ke-1, daun balakacida. Daun balakacida banyak mengandung unsur hara nitrogen atau unsur N. Dan kita tahu bahwa unsur N adalah unsur hara utama yang terdapat pada pupuk kimia jenis urea. Selain unsur N, balakacida juga mengandung zat antioksidan yang sangat bermanfaat bagi imunitas tanaman. Kemudian kita juga membutuhkan daun gamal, seperti halnya balakacida, daun gamal juga mempunyai kandungan yang sama seperti daun balakacida. Namun beberapa riset telah menemukan bahwa daun gamal juga mempunyai kandungan zat racun yang terdapat pada bagian kayu dan kulit batangnya dan ini akan berfungsi sebagai pestisida nabati jika kita aplikasikan dalam penyepraian tanaman. Kemudian kita juga membutuhkan daun bandotan atau dikenal dalam bahasa Sunda dengan nama babadotan, atau wedusan dalam bahasa Jawa. Selain bermanfaat untuk tanaman karena kaya akan kandungan unsur nitrogen dan antioksidan, rumput bandotan juga sering digunakan orang sebagai jamu tradisional untuk mengobati sakit asam lambung, dengan cara direbus seluruh bagiannya lalu diminum. Adapun takaran yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk urea dari dedaunan tersebut kita sesuaikan dengan kapasitas volume yang kita inginkan. Jika kita mengacu pada rumus dasar pembuatan pupuk organik, maka kita membutuhkan 30% bahan organik dari jumlah total volume air. Sebagai contoh, jika kita menggunakan 10 liter air, maka kita membutuhkan 3 kg bahan organik. Kemudian kita juga akan menggunakan EM4 atau mol sebagai starter atau dekomposernya. EM4 atau mol adalah larutan yang mengandung bakteri pengurai atau efektif mikroorganisme yang dibutuhkan dalam proses fermentasi pupuk organik. Bakteri yang terdapat pada EM4 atau mol biasanya akan bersifat dorman atau tertidur selama tidak digunakan. Maka dari itu kita juga membutuhkan molase atau tetes tebu atau zat glukosa untuk mengaktifkannya. Jika sahabat tidak mempunyai molase, sahabat dapat juga menggantinya dengan gula pasir atau gula merah. Molase ataupun gula akan berfungsi sebagai energi bagi bakteri. Sehingga dengan terpenuhinya energi bagi bakteri, maka akan memperkecil kegagalan dalam proses fermentasi pembuatan pupuk organik. Selain molase, kita juga dapat menambahkan unsur karbohidrat dalam proses pembuatan pupuk organik. Unsur karbohidrat dapat kita peroleh dari air cucian beras atau air leri. Selain karbohidrat, air cucian beras juga banyak mengandung vitamin B1, B12, bakteri asam laktat dan beberapa unsur lainnya yang sangat baik bagi tanaman. Setelah semua bahan tersedia, kita dapat memulai dalam proses pembuatan pupuk organik atau pupuk urea organik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghaluskan semua bahan-bahan organik dengan cara dicacah, ditumbuk, ataupun di blender. Setelah semua bahan halus, maka campurkan semua bahan menjadi satu dan lakukan pengadukan agar semua bahan tercampur rata atau homogen.
melakukan penutupan wadah agar proses fermentasi segera berlangsung. Proses ini akan membutuhkan waktu minimal 14-21 hari. Setelah itu pupuk organik baru dapat diaplikasikan ke tanaman. Sedikit tips untuk mengetahui bahwa pupuk organik yang kita buat itu sudah jadi, maka ramuan fermentasi yang kita buat akan mengeluarkan aroma khas tape atau alkohol. Selama proses fermentasi berlangsung kita harus sering melakukan pengadukan. Minimal 2 hari sekali, yang bertujuan untuk membuang gas amoniak yang timbul karena proses fermentasi. Demikian cara pembuatan pupuk urea sendiri dari bahan dasar tumbuhan alami, semoga bermanfaat dan semoga ini dapat menjadi solusi bagi sahabat tani semua dalam mendapatkan pupuk bagi tanaman sahabat tani semuanya. Jika sahabat tani suka dengan video ini, berikan like, komentar yang positif dan share juga ke berbagai sosial media milik sahabat tani semua agar semakin banyak orang lain yang terbantukan dan merasakan manfaatnya. Dan tentunya ini akan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar sahabat tani senantiasa mendapatkan update video-video terbaru. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.